banyak klien-klien kita yang bukan kurang paham ya, tidak familiar. Tatanan dunia. Tatanan dunia itu bisa berubah. Itu sebuah ruang sembuh, bukan sebuah ruang ya. Harus gitu ya. Iya. Halo guys, balik lagi bersama gue Gift di Kabuki, kabar baru kantor terkini. Harus gitu ya. Iya. Nah, jadi hari ini gue lagi sama salah satu konsultan properti, namanya Pak Rizky. Ya, kenalan dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rizky dari Jakarta Asia Property, siap membantu Anda. Oke, nah Pak Rizky mau nanya sedikit nih, Pak Rizky ini berarti usahanya tuh di bidang apa nih Pak? Konsultan di bidang apa Pak? Konsultan spesifiknya di penyewaan ruang kantor. Penyewaan ruang kantor. Sewa ruang kantor di seluruh Jakarta. Sewa ruang kantor di seluruh Jakarta. Oke, tadi brandnya Jakarta Asia Property ya Pak ya? Betul sekali. Oke, siap. Nah, Pak Rizky, kita ngobrol sedikit nih ya. Sebenarnya gini, banyak banget nih para klien Pak Rizky nih, cerita sedikit aja deh, klien-kliennya Pak Rizky itu biasanya itu dia butuhnya itu ruang kantor jenis apa sih? Sebenarnya kalau kebutuhan itu macam-macam. Spesifikasinya ada dua, yaitu yang pertama adalah konvensional office. Yang kedua adalah service office. Oke, nah berarti ada dua nih, konvensional office, service office. Ya. Nah, sebenarnya ada satu lagi. Oke. Disebutnya virtual office. Oh, iya. Tapi kalau mengacu virtual office, kita masukkan di batang tubuh service office aja deh. Nanti biar ada penjelasannya service office itu terdiri dari apa aja. Oh, baik kalau gitu. Nah, berarti bisa dijelasin sedikit nggak perbedaan dari macam-macam office tersebut? Nah, mengacu yang pertama adalah konvensional. Nah, konvensional itu kan artinya tradisional ya. Nah, kalau secara definisi kantornya itu adalah sebuah ruang tempat untuk bekerja yang menyediakan ruangan disertai internet dan nomor telepon, yang pastinya alamat sih, domisili. Karena setiap perusahaan yang berkantor di gedung perkantoran itu pasti membutuhkan domisili. Oke. Nah, itu dari konvensional. Ya, sebuah ruangan kosong ya, kosong, nanti si tenant itu akan build unitnya, lalu mengisi dengan furniture, instalasi internet dan nomor telepon. Oh, berarti sorry, untuk build-nya itu para klien itu membutuhkan kontraktor berarti ya untuk mendesain unit tersebut? Pastinya. Kontraktor atau desain interior lah ya? Pastinya. Oh, gitu. Oke. Nah, berarti untuk konvensional office ini skalanya tuh paling kecil berapa tuh Pak? Kalau kita mengacu kebutuhan macam-macam ya, itu mulai dari ada yang 50 meter, ada 100 meter, ada, itu all the way sampai satu lantai. Nah, satu lantainya itu ada yang 1000, 1800 sampai 2000 meteran lah. 2000. Oh, per lantainya. Per lantai. Ya. Baik. Tapi kalau misalnya klien yang mau sewa beberapa lantai itu masuknya konvensional juga berarti? Iya, konvensional office. Betul. Berarti konvensional office itu mungkin lebih private sendiri ya? Ya, karena konvensional itu mengutamakan privasi. Oke. Nah, tadi kan udah jelasin sedikit nih untuk konvensional office. Nah, kalau untuk service office itu gimana Pak? Bahasanya aja udah jelas tuh, service. Berarti menyediakan fasilitas, dan semua fasilitas itu sudah termasuk dalam kantor tersebut. Nah, sekarang mengacu service office, sebuah ruang kantor di mana tempat tersebut sudah lengkap, baik itu furniture, partisi, internet, telepon kalau misalnya butuh. Berarti tinggal bawa laptop doang dong? Bawa laptop ngantor. Kalau konvensional kita harus ngebangun dulu. Ngebangun dari awal. Oh, oke. Ya.
Nah, kalau misalnya service office itu berarti skalanya paling kecil di berapa? Kalau untuk service office itu kita mulai dari 2 orang ya. 2 orang, lalu paling banyak sih 8 sampai 15 orang, 18. Tapi jarang sih. Jarang ya? Memang service office menyediakan sampai 20 orang pun menyediakan. Cuma pada umumnya itu yang banyak-banyak saya terima itu mulai dari 2 orang, yang terbanyak itu 8 sampai 10. Karena kalau lebih dari itu, saya pasti suggest untuk ambil konvensional. Karena dari segi luasan itu lebih luas. Oh Ya. iya, benar. Ya, karena kalau konvensional itu mengacu density-nya 1:10 meter. Satu orang itu 10 meter. Jadi kalau karyawannya ada 10, berarti dibutuhkan luas 100 meter. Itu idealnya ya. Ideal mengacu sama safety reason juga. Seperti itu umumnya. Berarti Pak Rizky ini udah banyak pengalaman ya, at least untuk di bidang sewa kantor ya. Oke. Saya manggilnya jangan Pak Rizky deh, Mas Rizky aja ya. Bisa. Mabro juga nggak apa-apa. Mabro aja, dia dari tadi kaku banget gitu loh. Bisa brotherku atau abangku juga bisa. Oke. Nah, berarti untuk skalanya kalau service office itu lebih kecil ruangannya. Dan terbatas sih kalau ngomong ruangan ya. 4 orang aja cuman ada meja, kursi, dan kabinet. Oh iya. Seperti ini. Iya. Nah, kalau konvensional itu lebih mungkin contohnya seperti ini ya. Ya, ini konvensional nih. Iya. Ada 100 meter, ya. Terus juga berarti ada juga dong yang unitnya itu udah ready ya, kayak partisi atau furnish ya. Nah, ini harus dijelaskan dulu nih. Banyak klien-klien kita yang bukan kurang paham ya, tidak familiar. Di sini coba saya terangkan sedikit. Konvensional itu umumnya adalah bare, kosong. Kenapa? Umumnya di gedung perkantoran itu dia mengacu pada peraturan. Setiap tenan atau penyewa yang berkantor atau menyewa di ruangan tersebut harus membangun unitnya, dan jika selesai masa kontrak dia harus reinstate atau membongkar kembali menjadi keadaan semula, yaitu bare atau kosong. Itu umum ya. Itu umum, yang terjadi di lapangan itu umum. Itu konvensional. Nah, pertanyaannya, saya pengen cari yang sudah furnish di konvensional. Ada nggak? Ada. Bisa nggak? Bisa. Nah, gedung perkantoran ini konvensional, kalau ada partisi atau furnish itu bisanya itu kalau nggak salah 2 hal deh. Pertama adalah bekas tenan lama. Jadi tenan tersebut ini tidak membongkar unitnya, lalu manajemen berusaha untuk menyewakan kembali untuk tenan berikutnya. Seperti itu. Oh, I see. Ya, dan kondisinya apa adanya. Jadi bekas pakai kan, kondisi furniture juga udah tinggal 50%. Seperti itu. Jadi ya terima apa adanya. Jadi klien yang baru masuk itu tinggal yang ngeberesin atau nambahin furniture yang kurang. Betul. Atau bahasa kerennya minor repair lah. Minor repair. Nah, ini untuk yang konvensional bare. Nah, during pandemic itu banyak perusahaan-perusahaan yang nggak stabil. Belum tikar, tahu ya. Benar. Mereka tidak punya uang untuk membongkar, lalu gedung juga berpikiran, aduh gimana ya gitu untuk mensolusikannya. Ya akhirnya banyak ruangan-ruangan konvensional ini sudah ada partisi atau furniturnya. Oh, itu dibangun sama gedungnya sendiri atau sama penyewanya? Sama penyewanya. Betul, sama penyewanya. Karena dia nggak sanggup untuk membongkar, biasanya manajemen itu menyewakan kembali. Nah, tren marketnya sekarang itu juga banyak sih klien-klien cari fully furnished. Nah, kita kerepotan nih kalau ngomong fully furnished nih, agak susah guys. Iya. Ya. Susahnya kenapa nih, Pak? Dibilang susah sih bukan barang yang nggak ada ya. Yang namanya sebuah ruang kantor itu sudah ada partisinya, sudah ada furniturnya, baik lagi ke selera. Satu. Yang kedua, cocok nggak dengan perusahaan, sesuai nggak nih layoutnya. Kebanyakan itu saya bisa jamin 70% itu nggak cocok, karena tiap perusahaan itu pasti berbeda-beda kebutuhannya, layoutnya. Ada yang cuma butuh 1 ruangan, 2 ruangan, ada yang butuh 5 ruangan. Sedangkan yang unitnya sudah fully furnished atau partisi
ya apa adanya gitu. Benar. You wanna take it or leave it, bahasanya seperti itu. Nah, tapi sekarang sih peluang kalau misalnya klien-klien yang memang lagi growing up, dananya terbatas, mau konvensional tidak service office, nah harus mencari ruangan yang konvensional tapi sudah ada partisi atau furnish. Oke. Dengan catatan apa adanya. Apa adanya. Jadi nggak bisa komplain ya. Nggak bisa komplain. Atau kalau mau renovasi ya renovasi sendiri aja, mungkin nambah ruangan gitu ya. Nah itu yang salah kebanyakan klien, yang mikir, oh iya, udah ada partisinya nih, ya kan? Paling cuma minor repair, ternyata bongkar sana, bongkar sini, bongkar lebih mahal dengan ngambil yang bare. Ya kan ujung-ujungnya kan ngebongkar juga, ngerapiin juga, lihat apa yang nggak cocok, dibongkar, dipasang lagi, ya ujung-ujungnya dapat ambil yang bare, dibangun dari awal. Bongkar ada biayanya. Iya. Belum Masuk, lagi. bayar lagi. Iya, belum lagi yang dibongkar mungkin kayak tembok depan, efeknya ke tembok samping. Itu benar. Berarti ya memang kalau dari Mas Rizky sendiri ini, Bro Rizky ini lebih suggest untuk ngambil kondisi yang bare condition ya. Ya, bagi perusahaan-perusahaan di atas karyawannya di atas 10 orang, mendingan ambil konvensional deh. Oh iya benar. Gitu. Saya juga kayaknya kalau misalnya mau nyari kantor better yang bare deh, karena jadi bisa sesuai sama keinginan perusahaan saya kan, jadi gitu ya. Oke. Ya, sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Oke. Seperti itu. Nah, tadi kan konvensional udah jelas banget nih untuk penjelasannya. Nah, kalau service office ini untuk tadi kan klien langsung masuk nih. Nah, berarti itu di dalam service office itu ada fasilitas apa aja sih? Nah, sebelum kita lanjut, kenapa ini miring ya? Mungkin kita lengkapnya. Oh, ini video apa nih? Ini hujan ini. Kita ganti aja kali ya. Kita miso lanjut. Ya, benar nih. Ini nggak jelas. Kita ganti ke Nah, oke dilanjut pertanyaan berikutnya. Tadi yang service office itu kan tadi katanya kan bahasanya aja udah service. Iya. Berarti udah tinggal masuk, tinggal bawa laptop aja atau mungkin dokumen-dokumen perusahaan tersebut lah ya. Untuk klien-klien yang cari service office ini skalanya kecil, berarti dia misalnya nih dia pengen butuh ruang meeting di situ, ada nggak sih? Wah, ada. Namanya service udah jelas, digabung lagi service office. Itu sebuah provider yang menyediakan ruang kantor secara lengkap. Full service, udah full service, fully furnished. Contohnya parkiran. Contohnya begini, tanya ruang meeting ada nggak? Ada. Pantry ada nggak? Ada. Reception ada nggak? Ada. OB ada nggak? OB ada dong harusnya. Ada nggak? Ada. Internet tinggal pakai. Berarti minusnya ya ruangannya aja yang kecil. Ruangannya terbatas. Itu minus pertama. Minus yang kedua adalah mengacu ruang meeting. Nah, konsep service office adalah kolaborasi. Jakarta kota kolaborasi. Betul sekali. Jadi dalam satu lantai ini taruhlah sentimeter, itu terdapat lebih dari 20 unit ruang kantor. Terdiri dari 2 PEX sampai 8 PEX. Baik itu view, non view. Itu harganya beda berarti ya? Beda. Mau yang murah? Non view. Mau yang mahal kota Jakarta? Yang view. Seperti itu, mengacu sama service office. Nah, balik lagi ke ruang meeting. Nah, ruang meetingnya itu karena di service office itu ada mungkin lebih dari 10 perusahaan yang menyewa service office tersebut, bergantian by appointment, nggak bisa nggak bisa private ya. Iya. Oke, nah kalau konvensional plusnya itu kita bisa ngebangun ruang meeting sendiri di dalam ruangan kita tersebut. Betul. Oke. Betul. Iya. Betul. Pokoknya service office itu areanya sharing. Areanya sharing. Yang sharing apa aja nih? Meeting room, pantry, lalu apalagi front desk. Front desk itu nggak cuma menghandle perusahaan kita doang. Semua perusahaan yang menyewa di service office itu akan dilayani oleh reception tersebut. Seperti itu. Nah, kelebihannya apa? Ya kelebihannya tadi efisiensi dan praktis ya. Iya. Apalagi kalau misalnya yang cuma 2 orang, 3 orang daripada nge-build
yang daripada mobil kantor sendiri ya butuh waktu, mending ya ngomong service office aja ya. Misalnya untuk klien-klien yang skala kecil memang berarti suggest ngambil yang service office. Ya. Oke, baik. Ya kalau kita mengacu service office, perusahaan apa aja sih yang berkantor di service office? Yang pasti adalah pertama orang atau perusahaan yang baru build perusahaannya. Kita bisa bilang startup bisa masuk nggak sih? Startup bisa ya? Startup bisa perusahaan berbasis teknologi bisa, lalu perusahaan luar negeri PMA yang butuh representative office bisa nggak? Bisa. Ini yang paling cocok lah, service office itu. Lalu yang berikutnya adalah yang perusahaan yang kebanyakan karyawannya itu seperti orang lapangan. Jadi yang di kantor itu cuma adminnya atau finance-nya, selebihnya itu orang lapangan, di lapangan semua. Oh iya benar. Ya, jadi memang yang cuman yang penting butuh, yang penting ada butuh base camp lah ya. Ya, base camp. Oke. Ini ada base camp, ada ruang kantornya, ada domisilinya, dan perusahaannya terdaftar resmi di gedung tersebut. Oke, nah tadi waktu zaman pandemi itu banyak banget loh Mas Luki untuk beberapa informasi tentang virtual office. Pas lagi waktu zaman kemarin, karena kan memang berkantor itu dibatasi ya, atau mungkin ada beberapa gedung yang memang skalanya cuma boleh masuk 20%. Oh iya, sempat begitu ya. Daripada penuh gitu kan. Banyak banget tuh saya dengar lah ada beberapa iklan tentang virtual office di website atau Instagram ya. Bisa jelasin dikit nggak sih virtual office itu apa sih? Nah, kalau semua jelasinnya gini aja. Namanya virtual udah jelas. Virtual apa, Bang? Virtual ya berarti online, tidak ada virtual. Virtual itu sebuah kantor yang tidak ada wujud fisiknya. Yang nggak ada kantornya. Gitu. Yang diberikan oleh virtual office ini adalah surat domisili yang menyatakan bahwa perusahaan Anda terdaftar di gedung ini. Seperti itu. Tapi secara fisik karyawannya ya mungkin lagi mancing ya. Iya. Lagi mancing, lagi main golf, lagi ngebengkel, barbelan gitu ya kan. Oke. Nah berarti waktu zaman pandemi kemarin tuh banyak tuh ya permintaan inquiry untuk virtual office ya. Oke, kita berarti mengerucutkan atau mempersempit ruang di area atau di masa pandemi dulu deh. Pandemi banyak merubah tatanan bisnis ya. Iya. Tatanan dunia. itu bisa berubah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya maaf. Nggak apa-apa Cik, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Udah tadi dulu. Nggak usah diedit, ngapain? Udah bela. Iya mau langsung aja. Udah siap bela kan? Baru mikrofon baru satu lagi ya? Iya nih bawa. Pantes kan gua kali dulu nggak apa-apa. Lagi aja. Tadi bagaimana nih, lupa tentang virtual office. Oh, virtual office. Oke, virtual. Tadi pas lagi zaman pandemi ini. Oh, zaman pandemi ya. Iya, oke. Mengerucut. Pandemi itu merubah tatanan dunia, khususnya di bisnis. Kita tarik mundur dulu nih. Sebuah perusahaan yang sudah established, yang punya ruang konvensional, yang mungkin luasannya di atas 300 meter, terdampak pandemi. Akhirnya pengurangan pegawai, lalu WFH. Nah, mubazir kan ruangannya 300 meter, 30 orang, cuma boleh 20%, cuma berapa orang yang kantor. Sedangkan tiap 3 bulan mereka harus bayar. Nah, perusahaan-perusahaan ini mengecilkan ruangannya, gitu, mengecilkan jadi 100 meter, ya kan? Nah, yang punya ruang kantor 100 meter gimana dong? Service office, karena nggak kuat. Iya. 2-3 orang. Nah, bayangin kalau yang terkena terdampak itu orang yang berkantor di service office. Turun. Ya udah saya ada alamat aja deh. Yang penting saya alamat aja deh. Gitu, saya di rumah aja deh. Di bengkel aja mobil mancing. Virtual office solusinya. Yang penting domisilinya tetap ada. Bisa berkantor di situ. Virtual office itu kalau ada mungkin tamu atau mungkin rekan bisnis yang kirim surat bisa. Nah, virtual office itu terdiri dari beberapa paket ya. Pertama yang paling basic itu
adalah domisili saja, dia menyewa alamat kantornya saja. Nah kalau mau full paket gimana? Ya full paket berarti intinya adalah alamat, domisili plus ekstra dari tadi mailing handle, terima telepon, misalnya menyatakan bener nggak PT ABCD di sini? Oh ya bener Pak, gitu. Mau kirim dokumen silakan dikirim. Seperti itu. Lalu nanti resepsionnya akan menghubungi PIC dari yang menyewa virtual office tersebut. Dia akan info, Pak ada dokumen mau dikirim atau diambil. Oh iya benar-benar. Jadi ada reception yang nelpon ke pihak penyewa lah ya. Ya itu yang full paket. Oke, jadi jelas banget ini untuk penjelasannya. Ya. Jadi intinya untuk para tenan ya, untuk para klien yang lagi nyari kantor bisa disesuaikan sama kebutuhannya. Jadi kalau misalnya untuk skala karyawannya misalnya jumlahnya ada lumayan banyak gitu ya, atau mungkin ya 10 orang lah, 5 sampai 10 orang, 10 orang disaranin make konvensional office. Betul. Atau misalnya kalau misalnya kalian cuma 1, 2, 3 atau mungkin maksimal di 4 orang, 5 orang itu bisa disaranin make service office karena udah ready. Dan kalau untuk klien yang cuma butuh alamat aja, pengen ngantor di rumah, berarti bisa disaranin make virtual office. Oke, ini thank you banget nih buat Mas Rizky untuk penjelasan ini, udah jelas banget guys. Jadi oh iya terakhir Mas Rizky ini udah jadi konsultan tuh berapa lama sih? Berapa ya? Dari tahun 2013 sepertinya. 2013 udah pengalamannya udah banyak banget nih pasti. Berarti untuk areanya udah megang area mana aja? Spesifiknya sih di Segitiga Emas. Segitiga Emas, ya. Sudirman, Tamrin, Kuningan. Seperti itu. Oke. Lalu paling jauh itu kalau selatan itu Simatupang. Simatupang luas ya, mulai dari Fatmawati, Cilandak, Pasar Minggu. Lalu kalau yang ke arah utara itu lebih ke arah Pluit. Waduh, lebih Pluit. Itu ada juga Pak? Ada. Waduh. Mau utara dari Pluit ada. Mau ke arah Sunter dan Kelapa Gading juga ada. Oke, Sunter Kelapa Gading itu utara yang berbeda tuh ya. Utara yang berbeda. Iya. Mau ke arah barat ada. Timur ada. Kontak aja. Langsung aja ya, hubungin nih langsung. Bisa, nggak usah capek. 400 gedung kita kerjasama. Dan udah verified, udah trusted ya. Bisa. Udah trusted banget nih. Jadi intinya kalau misalnya mau langsung nyari kantor, langsung aja nih hubungin Jakarta Asia Property. Itunya apa Pak? Punchline template-nya apa? Oh jargonnya. Jargonnya apa template sih? Jargonnya itu cara tepat cari ruang kantor. Oke. Hashtag-nya ada kok. Oke. Nanti mungkin Fajar bisa kasih link di bawah ya, maksudnya untuk Instagram, sosmed kita, Instagram, TikTok, YouTube-nya, websitenya bisa ditaruh di bawah. Jangan khawatir ya untuk teman-teman ya, konsultasi ke kami itu catat gratis, free of charge. Ya. Jangan segan-segan, tanya aja, walaupun itu baru sekedar nyari data, survei atau segala macam, kami Jakarta Property siap. Siap untuk membantu Anda. Oke, yaudah, thank you banget nih ya untuk waktunya nih. Sama-sama. Nanti intinya kalau untuk mau nyari kantor langsung aja hubungi Jakarta Asia Property dan jagonya jangan lupa cara tepat cari ruang kantor. Oke, yaudah. Thank you, bye-bye. Bye.